Sore Kak. Selamat sore Kak. Sore Kak. Sore Kak. Oke, jadi untuk pertemuan kita hari ini, karena ternyata akhir perkuliahan kita itu ada di tanggal 30 April, jadi akan saya jelaskan dulu ketentuan untuk pengumpulan tugas akhirnya nanti itu seperti apa. Kemudian yang awalnya kita rencananya akan ada presentasi, tapi karena waktunya yang sudah sangat mepet sekali dan materi etika itu juga lumayan banyak, maka untuk presentasi saya tiadakan saja, tetapi nanti kalian untuk pengumpulan tugas akhirnya disesuaikan apa yang harus dikumpulkan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang proposal yang kemarin sudah dikirimkan ke email, ini sudah saya koreksi, nanti akan saya jelaskan satu persatu di kelompoknya. Paling tidak salah satu anggota kelompok itu hadir di kelas ini supaya nanti kalian tahu apa saja yang harus kalian perbaiki di proposalnya. Jadi nanti akan saya kasih contoh juga, karena kebanyakan yang untuk desain programnya itu masih banyak yang salah. Jadi nanti akan saya berikan contoh. Salah satu kelompok di kelas ini itu sudah bagus untuk desainnya dan juga tampilannya itu sudah user friendly sekali. Jadi nanti akan saya tampilkan juga. Yang pertama akan saya jelaskan dulu pengumpulan tugas akhirnya itu seperti apa. Nanti silahkan kalian simak, kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan. PPT-nya sudah jelas? Sudah bisa dilihat? Bisa Kak. Sudah. Bisa ya? Oke, jadi ketentuan untuk pengumpulan tugas akhirnya nanti silahkan kalian kirimkan ke email saya. Ya, emailnya yang ini, yang kemarin sudah kalian pakai untuk mengumpulkan. Ini harusnya vita.tantriati@uksw.edu. Itu salah penulisan. Kemudian untuk subjeknya sendiri, jadi TA_EPT_ kalau kalian itu kodenya C. Jadi C_NIM ketua kelompok .rar. Nah, di dalam RAR-nya itu nanti seperti apa saja yang ada di dalam RAR. Nah, isi-isinya yang pertama tentu saja proposal kalian yang sudah kalian sesuaikan formatnya dengan PKMT. Ini untuk penamaannya, file name-nya jadi proposal_TA_EPT_C_NIM ketua kelompoknya .pdf. Jadi nanti akhirnya itu berbentuk PDF. Yang kedua nanti ada PowerPoint, ini sebagai pengganti kalian presentasinya. Sebisa mungkin PowerPoint-nya kalian bikin semenarik mungkin, karena ini nanti termasuk ke dalam penilaian juga. Ini file name-nya. Kemudian yang ketiga, kalian juga bikin bisnis model canvas-nya dari ide bisnis yang sudah kalian buat. Kalau minggu lalu itu kalian buat secara individu, tapi ini BMC-nya itu dari ide bisnis kelompok kalian. Nah, bentuknya nanti dalam bentuk gambar, bisa JPEG ataupun JPG. Kemudian yang keempat itu ada posternya, poster tentang ide bisnis kalian. Jadi misalnya kalau kalian, ini sebenarnya poster ini digunakan untuk pameran, tetapi karena kita secara online tidak, pameran tersebut ditiadakan. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang ke stand kalian, dengan kalian menampilkan poster kalian itu, kalian sudah bisa menjelaskan keunggulan produk kalian seperti apa, produk kalian itu apa, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, itu kalian sudah bisa jelaskan. Untuk pengumpulannya, ini untuk nama filenya, posternya juga sama, berbentuk gambar, formatnya JPEG ataupun JPG. Kemudian untuk batas akhir pengumpulannya,
Untuk kelas C itu paling lambat hari Selasa, 2 minggu lagi ya, 13 April pukul 23.59. Jadi nanti ini PPT-nya akan saya kirimkan juga di Google Classroom. Kemudian untuk materi kita hari ini, etika profesi, itu nanti akan saya upload di YouTube. Di situ ada tugas juga, nanti tugasnya juga akan saya upload di Google Classroom, karena yang di YouTube itu masih kurang lengkap. Kemudian ini saya akan panggil per kelompok, akan saya jelaskan secara luasnya dulu. Kebanyakan ini masih banyak tentang spasi, kemudian sama fontnya. Spasi dan font itu antara halaman yang satu dengan halaman yang lainnya ada beberapa kelompok yang masih belum sama. Jadi nanti dicek lagi punya kalian. Spasinya disamakan, kemudian fontnya, ukurannya itu disamakan juga. Sama covernya itu masih banyak yang belum. Itu secara luasnya. Sama satu lagi itu untuk kata serapan. Jadi kata serapan bahasa asing, jangan lupa kalian tulis dengan huruf miring. Yang pertama kelompoknya dari Adar ada? Ada, Kak. Ada ya? Ada, Kak. Nah, sudah Kakak cek? Dari kelompoknya Adar itu kan baru sampai yang bab, sebentar ya, sambil saya cek dulu. Masih sampai di bab 2 ya? Betul, Kak. Betul ya? Betul. Ini kan sampai di bab 2. Nah, di bab 2 ini nanti dicek lagi untuk kata serapannya, karena masih ada beberapa yang belum miring. Kemudian langsung aja dilanjutkan sampai yang terakhir, sampai di lampiran. Itu nanti kalian bikin langsung aja, dikumpulkannya 2 minggu untuk semua kelompok ya. Ini nanti akan saya kasih tahu aja mana yang harus dikoreksi, kemudian nanti langsung dikumpulkan saja kalau misalnya sudah selesai. Jadi untuk covernya kan belum ada yang di Adar. Kemudian nanti langsung dilanjutkan aja sampai di terakhir. Untuk kelompoknya Ramastia, hadir Kak. Hadir, Kak. untuk halaman pengesahannya, pengesahan proposal PKM itu dihapus saja. Ya. Kemudian judul masing-masing bab itu di tengah, rata tengah. Karena yang dikumpulkan ke saya itu masih rata kiri. Kemudian yang di daftar pustaka dan lampiran itu dipisahkan halamannya. Itu masih jadi satu, daftar pustaka dan lampiran-lampiran itu dipisahkan. Kemudian justifikasi harga yang di lampiran ke berapa ini? Lampiran kedua. Ini jangan hanya XXX aja, tapi kalian jabarkan juga. Perlengkapan yang kalian perlukan itu apa? Kemudian jumlahnya ada berapa, harga satuannya berapa, dan totalnya itu ada berapa. Itu diisikan selengkapnya. Kemudian untuk lampiran yang keempat dan lampiran yang kelima, itu silahkan dihilangkan. Lampiran 4, 5. Untuk yang lampiran ke-6, nah ini nanti kalian bikin sesuai, nanti akan saya lihatkan yang sudah benar. Jadi tidak hanya sekedar begini saja ya. Oh ini masih. Jadi kalian masih bisa lihat ya?
Masih Kak. Masih ya, Masih, jadi Kak. tidak hanya seperti ini aja, tapi memang benar-benar seperti kalian itu kalau misalnya websitenya sudah jadi, ya tampilannya akan seperti itu. Nah, begitu. Sama untuk lampiran yang ketujuh, denah lokasinya itu belum ada. Nanti kalian mungkin kalian ambil aja rumah kalian, kemudian kalian screenshot, kalian masukkan di lampiran ketujuh. Itu untuk kelompoknya Ramastia, ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk sejauh ini aman Kak, nanti apabila ada pertanyaan Oke, kami nanti sambil kalian lihat punya yang lainnya juga. Kemudian Baik, Kak. Terima kasih. kelompoknya Yosi. Kelompok Yosi, oke ya. Kelompoknya Yosi itu lampirannya yang belum ada. Betul? Ya. Oke ya, lampirannya nanti dilengkapin juga. Lampiran aja yang belum, nanti saya contohkan yang sudah lengkap, jadi nanti bisa dicontoh. Oke ya, kelompoknya Ripka. Iya Kak. Kelompoknya Ripka juga sama, dilanjutkan dulu aja semuanya, karena ini baru sampai bab 1 aja. Jadi belum banyak yang saya bisa koreksi. Baik Kak. Tapin, kelompoknya Bambang. Iya Kak. Kelompok Bambang juga sama ya. Masih. Nah ini nanti jangan lupa bab 1, bab 2-nya ditambahkan sama dilanjutkan sampai di lampiran yang ketujuh. Baik Kak. Kelompoknya Rama. Kelompok Rama ada? Kelompoknya Rama nggak ada? Ada Kak, ada. Nah, Oke. Ini juga dilanjutkan sama karena baru di bab 1 aja gitu. Oke ya. Kemudian ini sebagai contohnya kelompoknya Wibi ini sudah benar. Jadi ini nanti cuman ini aja ya, yang di depan ini dijadikan satu baris, jangan masuk-masuk yang satu ke dalam, yang satu keluar. Ini disesuaikan aja. Kemudian diagram alurnya kelompoknya Wibi masih menyimak? Masih Kak. masih Kak. Ya, diagram alur yang ada di bab 3. Nah ini, metode pelaksanaannya, ini diletakkan di atas ini aja. Jadi diagramnya dulu, baru penjelasannya. Gitu ya. Sama dicek lagi kata serapannya, ada beberapa yang tadi kakak lihat, itu memang masih belum dimiringkan. Sejauh ini sudah oke. Kemudian ini yang menjadi contoh untuk teman-teman yang lainnya. Jadi biaya untuk yang di bab 4 kan ini hanya secara garis besarnya saja. Kemudian untuk yang di lampirannya itu oke, sama yang di ini pembimbing. Yang lampiran biodata dosen pembimbing ini dihapus saja ya. Baik Kak. Oke. Nah, untuk justifikasi anggarannya, nah seperti ini contohnya, kalian jabarkan benar-benar untuk apa saja, kemudian kuantitasnya berapa, harga satuan dan jumlahnya. Jadi memang dijabarkan seperti ini.
Kemudian untuk lampiran yang ketiga yang sudah dikumpulkan ke saya itu kebanyakan sudah benar. Sama, nah yang di gambaran teknologi, nah contohnya seperti ini. Jadi memang kalian seperti membuat aplikasi. Tidak hanya yang tadi di kelompoknya Ramastia. Kalau kalian bingung bikinnya pakai apa aplikasinya, nah nanti kalian tanyakan saja ke kelompoknya Wibi. Tapi untuk tampilannya tentunya dengan ide dari kelompok kalian. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini kan contohnya saja. Untuk loginnya itu seperti apa sih? Nah, akan ada seperti ini. Kemudian fitur-fiturnya apa saja yang kalian sajikan. Nah, itu kalian lengkapi juga. Kalau misalnya kalian menggunakan dua berbasis web ataupun mobile, ya kalian bikin dua-duanya. Misalnya yang berbasis web itu tampilannya akan seperti ini, berbasis mobile itu tampilannya akan seperti ini. Nah, itu kalian sertakan dua-duanya di lampiran. Nah, kemudian kalian berikan juga sedikit penjelasan. Bagaimana sih sistem kalau kalian menggunakan aplikasi itu, langkah awalnya seperti apa sampai kalian check out itu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, itu kalian jelaskan. Kemudian untuk yang terakhir di denah lokasinya, nah ini contohnya seperti ini. Kalau kalian belum memiliki mitra kerja, cukup kalian screenshot aja di kantor kalian. Tapi kalau kalian misalnya sudah punya mitra kerja, nah mitra kerja kalian itu ada di mana saja, nah kalian sertakan juga bisa, gitu. Nah, ini untuk kelompoknya Wibi ditambahkan saja nanti alamatnya itu di mana. Begitu. Baik, Kak. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Mengenai TA ataupun mengenai proposal kalian? Jadi untuk materi kita etika profesi masih berlanjut. Untuk hari ini kita nanti ada 4 materi. Jadi akan ada 4 absensi di siasat. Kemudian untuk tugasnya hari ini itu nanti tugas kelompok untuk kalian. Jadi tugas kelompoknya secara lengkapnya nanti akan saya uploadkan di Google Classroom, karena yang di YouTube itu hanya tentang satu pekerjaan saja. Sama untuk rencana pembelajaran kita, jadi 2 minggu lagi kalian mengumpulkan tugas akhir kalian di tanggal 13. Kemudian tanggal 14 itu kalian ada tugas membuat CV, dan tanggal 21 itu pelaksanaan TTS kita. Jadi untuk minggu terakhir itu kita sudah minggu tenang. Nanti akan saya berikan penilaian kepada kalian sebelum saya inputkan di sistem. Nanti akan ada, mungkin saya akan transparansi nilai dulu. Jadi di minggu yang keempat, minggu terakhir di bulan April. Kayak waktu kita masih ada 4 kali pertemuan lagi. Jadi di tanggal 14 itu tugas kalian membuat CV, nanti akan saya berikan penjelasannya terlebih dahulu. Tanggal 21 itu TTS kita, karena memang saya balik. Jadi kita materinya kan awalnya teknopreneurship dulu, baru etika. Jadi untuk materi TTS-nya itu nanti adalah materi etika profesi dari awal sampai akhir nanti tanggal 14, itu yang akan saya gunakan. Untuk pelaksanaannya seperti apa nanti akan saya jelaskan saja.
pada saat sudah mendekati hari TTS. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Atau belum ada? Belum ya. Kalau untuk materinya nanti ditunggu saja. Ini saya masih recording tadi, masih kurang beberapa slide yang belum selesai. Nanti akan saya selesaikan setelah saya upload di YouTube. Nanti akan saya informasikan kepada kalian melalui Google Classroom. Begitu. Oke ya, kalau misalnya belum ada pertanyaan, ataupun nanti ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan secara langsung. Kalau misalnya sekarang tidak ada pertanyaan, kelas kita melalui Google Meet cukup sampai di sini saja. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.